Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Serna Oktaviani, Pranadi Rahman, Laila Devitri Anjani, dan Salma Ayu Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan merangkum materi perkembangan peserta didik. Materi kedua yaitu konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangannya, peserta didik memiliki kemampuan dan berkembang ke arah kedewasaan dan terdapat kecenderungan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Perkembangan tiap-tiap individu tidak sama, hal yang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor secara garis besarnya. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas 3 faktor, yaitu 1. Faktor yang berasal dari dalam individu. A. Bakat atau pembawaan. B. Sifat-sifat keturunan. Dan C. Dorongan dan insting. 2. Faktor yang berasal dari luar individu. A. Makanan. B. Iklim, C. Kebudayaan, dan D. Ekonomi. 3. Faktor-faktor umum. A. Inteligensi, B. Jenis kelamin, C. Kesehatan, dan D. Ras. Materi keempat ada aspek-aspek perkembangan peserta didik. Terbagi menjadi 6 aspek. Yang pertama ada aspek pertumbuhan fisik. Yang kedua ada aspek pertumbuhan kognitif. Yang ketiga ada aspek perkembangan bahasa. Yang keempat ada aspek perkembangan sosial. Yang kelima ada aspek perkembangan emosional. Dan yang terakhir ada aspek penalaran moral. Materi kelima ada tahapan dan karakteristik perkembangan peserta didik. Yang pertama ada fase pranatal, yaitu fase perkembangan pertama dalam rentang kehidupan. Yang kedua ada fase bayi, terjadi selama 2 tahun pertama dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada fase anak usia dini, berlangsung sejak umur 2-6 tahun. Materi 6, prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Prinsip perkembangan peserta didik antara lain: 1. Tipe perubahan. Setiap perubahan baik dalam ukuran maupun proporsi akan disertai dengan perubahan fungsi. Kedua, pola perkembangan fisik. Pola perkembangan fisik mengikuti hukum Kepler-Caudal dan hukum proksimodistal. Artinya bahwa pertumbuhan terjadi dari atas ke bawah, lebih dahulu di daerah kepala kemudian menuju ke arah anggota tubuh. Ketiga, karakteristik perkembangan. Perkembangan bersifat berkesinambungan dan biasanya berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat spesifik. Keempat, perbedaan individu. Perkembangan individual difference artinya berbeda-beda tiap individu baik pengaruhnya maupun akibatnya terhadap perkembangan. Kelima, perkembangan bersifat periodik. Pola perkembangan seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Keenam, tugas perkembangan dalam setiap periode. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam tentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dikerjakan, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Perkembangan emosi jauh lebih penting bagi kehidupan seseorang daripada perkembangan seksual. Berbeda dengan Freud, teori psikososial, Erikson lebih menekankan pada intoleransi antara ego dengan lingkungan dan lebih memperhatikan pengaruh kekuatan masyarakat terhadap ego daripada kekuatan ID dan superego. Pandangan Erikson ini mengikuti prinsip epigenetik, yaitu suatu prinsip yang didasarkan pada pandangan bahwa segala sesuatu yang tumbuh mempunyai rancangan dasar. Dan dari rancangan dasar itulah kemudian bagian-bagiannya akan bermunculan, di mana setiap bagian memiliki rentang masa kekuasaan tersendiri, dan jika seluruh bagian itu telah dimunculkan, maka akan terbentuklah suatu kesatuan yang berfungsi. Teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari perilaku manusia perspektif behavioral, berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif, respon hukum-hukum mekanistik.